Perkenalkan, nama saya Sabrina Habibie Aiman, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasional yang diampu oleh Ibu dosen Nur Hidayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen perubahan pada masa pandemi seperti ini. Apa sih manajemen perubahan itu? Dan apa tujuan menerapkan manajemen perubahan pada organisasi dan bagaimana prosesnya? Manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Karena adanya COVID-19 saat ini, bisnis yang sebagai roda kehidupan tiba-tiba merubah seluruh haluan, mulai dari proses kerja, strategi bisnis, hingga hal-hal yang paling mendasar seperti interaksi pun berubah. Tidak semua siap, namun kebanyakan tidak siap. Misalnya, banyak perusahaan yang belum mempersiapkan model work from home, alternatif atau substitusi bisnis, tidak membaca peluang hingga bangkrut. Akhirnya, bukan hanya perusahaan yang merugi, efek denda berlapis yang tidak terelakkan pun terjadi. Karyawan diliburkan tanpa dibayar, bahkan beberapa hingga dirumahkan alias di PHK. Usaha-usaha mikro di sekitar pusat bisnis pun terkena imbas, seolah-olah pandemi ini sebagai tamparan keras bukan hanya untuk pemerintah, namun segala aspek-aspek kehidupan. McKinsey menganalisis bahwa setidaknya bisnis akan mengalami 3 perubahan ketika mengalami krisis, yaitu depth of disruption, length of disruption, dan juga recovery. Depth of disruption atau kedalaman disrupsi adalah seberapa besar hal-hal yang berubah saat terjadi wabah. Misalnya saja, perilaku orang-orang tidak lagi berpergian untuk berwisata maupun sekedar mencari makan, pengurangan waktu kerja, efisiensi barang-barang yang digunakan sehari-hari. Perubahan yang kedua adalah length of disruption. Artinya, berapa lama perubahan disrupsi itu terjadi. Berapa lama karyawan akan cuti karena lockdown? Berapa lama orang-orang akan menganggur karena kehilangan pekerjaan? Jika dari segi ekonomi dan bisnis, misalnya saja dari grafik volatility yang semakin panjang atau pelunasan kredit yang diperpanjang seperti yang telah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Pada saat terakhir, akhirnya bisnis akan mengalami recovery. Pemulihan ini terjadi perlahan. Setelah recovery, para pakar bisnis membeli istilah the next normal sebagai perubahan pada setiap sektor seperti industri, bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Adapun tujuan manajemen perubahan adalah untuk pertama, mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apalagi pada masa pandemi seperti ini, di mana kita belum tahu kapan penyebaran virus ini akan berakhir. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, yaitu sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan dan yang lainnya. Juga di lingkungan eksternal, yaitu perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, serta implementasi strategi perusahaan. Pada masa pandemi seperti ini, tentunya manajemen perubahan sangat dibutuhkan. Penyebaran virus COVID-19 ini merupakan krisis bagi setiap organisasi, baik organisasi perusahaan ataupun organisasi non-perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempersiapkan metode dan strategi agar krisis tidak menjadi halangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan new normal, di mana ini adalah peluang untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Ini menjadi kesempatan yang bagus bagi organisasi-organisasi untuk melakukan manajemen perubahan, dengan melakukan inovasi dan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kembali sektor perekonomian di Indonesia. Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap, yaitu 1. Identifikasi perubahan. Pada tahap ini, suatu organisasi atau perusahaan harus mengenal perubahan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, perencanaan perubahan. Pada tahap ini,
organisasi atau perusahaan harus melakukan analisis secara mendalam dalam organisasi tersebut, baik itu berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. Yang ketiga, implementasi perubahan. Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Dan yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk itu, pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi tersebut bisa diumpan balik pada tahap pertama, sehingga dampak perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. Tetapi, walaupun masyarakat di Indonesia sedang berusaha untuk menstabilkan kembali perekonomiannya, dalam kondisi new normal seperti ini, bukan berarti kehidupan sudah kembali seperti semula. Justru pada masa ini, kita hidup di mana terdapat ancaman virus di sekitar kita, yang sewaktu-waktu virus ini dapat menyerang tubuh kita jika kita tidak melakukan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, walaupun masyarakat saat ini sudah diperbolehkan melakukan aktivitas keluar rumah, masyarakat juga harus memiliki kesadaran diri untuk tetap menjalankan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan tetap menjaga jarak walaupun dengan rekan sendiri, selalu menggunakan masker saat berkomunikasi maupun tidak, sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, serta menjaga daya tahan tubuh. Semoga dengan keadaan new normal saat ini, perekonomian di Indonesia bisa bangkit kembali secara perlahan, dan virus COVID-19 ini segera hilang dari Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video saya, dan semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.